Shalom saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya hari ini boleh kembali menyapa saudara dalam program Renungan Pagi. Saya Pendeta Ranu Wijaya. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai ke-37. Tapi saya tidak akan membacanya secara keseluruhan. Saya akan baca hanya ayat 21, ayat 22, ayat 31 dan 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat suatu daripada hari anak-anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Demikian firman Tuhan. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah seraya melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nats ini, Tuhan Yesus menginformasikan atau memberikan informasi tentang adanya 3 bahaya berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali. Bahaya yang pertama adalah orang-orang pada saat itu mempunyai pandangan yang salah tentang kedatangannya. Ini bisa kita lihat tadi dari bacaan kita ayat yang ke-21. Orang Farisi maupun orang Israel secara umum tidak akan dapat mengenali kedatangannya. Karena mereka punya konsep yang salah tentang kerajaan Allah. Orang Farisi sendiri mengira bahwa kerajaan Allah akan sesuai dengan peraturan dan standar yang mereka buat. Yang kita tahu standar mereka itu sangat rumit dan sangat berbelit-belit. Maka ketika Yesus juga tidak sesuai dengan harapan mereka sebelumnya, mereka menolak Yesus sendiri dan bahkan menyalibkan Yesus. Dan saudara, bahaya yang kedua tentu adanya keinginan yang menggebu-gebu untuk melihat Tuhan Yesus kembali. Ini membuat mereka mudah terkecoh oleh orang-orang yang mengaku diri adalah Mesias. Padahal kedatangan Tuhan tidak bisa diperkirakan oleh siapapun. Maka yang penting bukanlah bagaimana kita dapat menduga kedatangannya, tetapi apakah kita nanti akan ditemui tetap setia sampai ia datang kembali. Oleh karena itu, hendaknya setiap murid Tuhan memusatkan secara khusus perhatian dan upayanya untuk setia menjalankan tugas yang dia berikan. Dan saudara, bahaya yang terakhir yang ketiga adalah ada perkara-perkara yang dapat membuat kita sendiri kehilangan kerajaan Allah. Ketika kita menemukan hidup kita di dalam Kristus, maka kita akan sangat merindukan kehadiran kerajaan Allah. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi bahaya yang menarik adalah ketika kita dikuasai oleh apa yang kita miliki atau kita inginkan, tentu kita tidak akan memposisikan Kristus sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Jika kita menggunakan milik kita sendiri, harta kita, diri kita untuk pekerjaan Allah, maka kita sudah menempatkan harta kita di surga. Saudaraku, mari kita bersama renungkan. Ketiga bahaya ini patut kita simak baik-baik. Sudah banyak orang yang terkecoh oleh pemimpin-pemimpin sekte yang berbicara tentang kedatangan Kristus namun tidak sesuai dengan isi Alkitab. Maka yang penting adalah mari kita bersama yakin. Kita meyakini diri kita bahwa kita benar-benar sudah siap menyambut kedatangan Kristus. Karena kita semua sudah menerima keselamatan. Dan jangan sampai terkecoh. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Sukacita melimpah bagi kami Tuhan, karena hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak terkecoh dengan berbagai godaan. Ajarkan kami tidak terkecoh dengan berbagai ajaran. Ajarkan kami tetap berpusat pada Kristus yang adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Kami sudah dianugerahkan suatu anugerah yang luar biasa, keselamatan yang Tuhan berikan.
Ajarkan kami Tuhan untuk mempertahankan itu. Sertai dan berkati aktivitas kami di sepanjang hari ini. Karena kami kenal percaya Allah senantiasa berada di sisi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di waktu dan kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom.